Ya, bagi kamu yang sebelumnya sudah mengikuti film Halloween sejak lama, tentunya sudah tidak asing lagi dengan kehadiran sosok pembunuh bertopeng berbadan tinggi besar yang tak segan-segan membunuh korbannya dengan sadis dan tanpa ampun. Ya, dia adalah Michael Myers. Kali ini dia akan kembali lagi untuk menebar teror setelah 3 tahun sebelumnya sejak pembunuh bertopeng itu dihidupkan pada film Halloween tahun 2018, dan sekarang ia muncul untuk melanjutkan terornya melalui film Halloween Kills. David Gordon Green masih dipercaya untuk kembali menggarap film ini dengan menghadirkan banyak ketegangan yang membuat penonton ketakutan. Dan Halloween Kills merupakan film ke-12 dari saga Halloween. Dan di video kali ini, Ane akan menceritakan kisah lengkap dari film Halloween Kills. So yang penasaran seperti apa kisah selengkapnya? Simak terus video ini, stay tune terus ya. Kisah yang ada dalam Halloween Kills akan langsung melanjutkan tepat di mana Halloween 2018 berakhir, yaitu saat adegan Laurie Strode, putrinya Karen, dan cucunya Allison mengunci Michael Myers di ruang bawah tanah untuk membiarkannya mati terbakar. Laurie yang saat itu terluka parah langsung bergegas ke rumah sakit dan mengira bahwa ia telah mengalahkan monster yang telah menghantui hidupnya selama lebih dari 4 dekade sejak pembantaian pertama yang terjadi di kota Haddonfield. Tetapi seperti sebelumnya, segala sesuatu yang berhubungan dengan Michael Myers pasti tidak berjalan sesuai rencana. Myers ternyata belum mati. Kebakaran yang diset oleh Laurie gagal menghentikan sang boogeyman. Ya, begitu rumahnya terbakar, para pemadam malah datang untuk menghentikan api yang sudah membakar rumahnya. Tak mengetahui ada Michael di dalamnya, para pemadam pun dibuat kaget dengan sosok Myers dan akhirnya mereka dibantai habis oleh Michael. Michael yang lolos dari kebakaran di rumah Laurie meneruskan langkahnya menuju ke rumah lamanya. Di sepanjang jalan dia pun terus membunuh orang, membunuh lansia, pengasuh anak, tak hanya itu saja, tetapi siapa saja yang ada di hadapannya. Dan kasus ini terdengar oleh semua warga Haddonfield dan Laurie. Gawatnya Laurie yang tahu betul bagaimana caranya menghadapi Myers sekarat di rumah sakit dan tidak bisa memberikan bantuan banyak. Warga Haddonfield, tempat di mana Michael beraksi, dihadapkan pada kenyataan bahwa mereka harus mencari cara sendiri untuk melawan pembunuh bertopeng itu. Warga kota yang sudah muak dengan kejahatan Michael memutuskan turun ke jalan. Mereka putus asa dengan teror yang disebar Michael dan ketidakberdayaannya polisi menghadapi situasi tersebut. Mentalitas mob yang berkerumun dengan yel-yel kejahatan pada malam itu justru membuat jatuhnya korban orang yang tidak bersalah. Berkumpul bersama dengan sejumlah korban lain yang selamat dari pembantaian Myers pada cerita film pertama, lalu mendengar kejadian pembunuhan lansia, kelompok ini segera menelusuri jejak Michael. Berita pun akhirnya cepat menyebar hingga sampai di telinga Tommy dan ketiga penyintas yang selamat dari serangan Myers. Akhirnya Tommy meminta semua orang untuk bersiap memburu Myers sampai dapat dan harus dibantai hingga tewas supaya tidak ada kejahatan lagi yang meneror kota Haddonfield. Celakanya di saat yang sama, berita tentang lepasnya seorang pasien rumah sakit jiwa juga beredar sehingga banyak yang keliru bahwa Myers itu merupakan pasien rumah sakit jiwa yang kabur. Laurie yang baru selesai operasi untuk menjahit luka akibat tertebas oleh Myers akhirnya mulai sadar. Karen menjaga ibunya sendiri, sedangkan Allison malah ikut untuk mencari keberadaan Myers. Hal tersebut tidak diketahui oleh Karen yang baru ngeh saat ia membaca surat dari Allison yang mengatakan ia akan pergi. Michael's gone. Tonight we hunt him down. Meskipun sudah banyak orang yang setuju untuk memburu Myers, pembunuh berdarah dingin ini lebih lihai dan bahkan ia menghabisi beberapa orang yang berniat memburunya. Pembunuhan terus bergulir, semakin banyak orang yang terbunuh, semakin kuat juga Myers untuk meneruskan aksi kejinya itu.
Kota Haddonfield mulai mencekam. Orang-orang yang tidak ikut berburu memilih mengunci diri di rumah dan mematikan lampu. Semua orang diperintahkan untuk tidak keluar sendirian mengingat Mayer masih berkeliaran mencari korban selanjutnya untuk dihabisi. Laurie akhirnya mengetahui bahwa kejebakan yang ia buat tidak membuat Mayer tewas, malah membuat ia semakin ganas. Laurie pun nekat untuk bangun dari ranjangnya dan menyuntikkan morfin supaya ia bisa ikut berburu Myers. Bahkan Karen pun jadi ikut untuk mencari Mayer dan juga anaknya, yaitu Allison. Seisi rumah sakit chaos karena banyaknya korban-korban hasil pembunuhan yang dilakukan oleh Mayer masuk ke rumah sakit Haddonfield. Rasa dendam menyelimuti seluruh warga kota yang ada di rumah sakit dan kawasan di sekitarnya. Sialnya ada pasien rumah sakit jiwa yang kabur berusaha untuk meminta tolong ke rumah sakit, namun orang-orang jadi salah sangka mengira bahwa pasien itu adalah Mayer. Akhirnya ratusan orang mengejar pasien tersebut yang akhirnya dibantu oleh Karen, meski endingnya karena ketakutan, pasien itu memilih bunuh diri. Tommy yang menjadi pemimpin aksi buruan itu sadar kalau secara tak langsung Mayer malah membuat mereka semua menjadi monster. Sama seperti dirinya membunuh orang yang tidak bersalah, akhirnya strategi dibuat kembali. Tommy benar-benar merencanakan persiapan dengan para warga kota lainnya. Bersama dengan kelompok itu bergabung pula Deputi Frank Hawkins. Dikisahkan pada 1978 silam, Hawkins menyesal karena menunda hukuman mati Mayer. Hawkins kala itu tak sengaja membuat partnernya terbunuh ketika memburu Mayer, dan semua orang-orang ini bersatu dan memburu Mayer hingga ke rumah masa kecilnya. Di sisi lain, Cameron dan Allison mengunjungi kediaman Mayer yang dulu. Rumah tersebut sudah dihuni oleh dua orang yang juga ditemukan tewas mengenaskan di dalam rumahnya. Begitu Allison ingin mendekat, suara jeritan Cameron terdengar kencang. Betapa terkejutnya Allison melihat Mayer ada di depannya. Ia mencoba sekuat tenaga namun hasilnya nihil dan membuat Cameron tewas. Dan begitu Mayer akan menikam Allison yang sudah lemas akibat dihajar habis-habisan, Karen muncul dari belakang. Karen segera menusuk punggung Mayer dengan garpu taman. Setelah terkapar dan dianggap sudah tewas, Karen segera mendekati anaknya yang terluka. Namun begitu mendekat, Mayer kembali bangkit dan menghampiri Karen yang berhasil merenggut topeng kulit milik Mayer. Lalu Karen berlari ke seberang, Mayer terus mengejar Karen hingga 1 blok jauhnya. Di sana sudah banyak warga yang menunggu. Karen ternyata sengaja lari untuk memancing Mayer masuk ke dalam jebakan. Tanpa ampun, seluruh warga yang ada di sana menghajar Mayer habis-habisan, menembak, menusuk hingga memukul tubuh Mayer hingga tumbang. Dan terakhir, Karen lah yang menancapkan pisau hingga Mayer dianggap tewas. Begitu semua dianggap selesai, Karen kembali kepada Allison yang masih ada di dalam kediaman keluarga Mayer yang dulu. Tanpa diketahui bahwa Mayer ternyata masih hidup dan melibas semua warga yang berusaha untuk menghabisi nyawanya.
Setelah Allison dibawa ke dalam ambulan, Karen naik ke rumah tingkat 2 lalu melihat ke jendela. Dan akhirnya berakhir tragis, ternyata di ruangan tempat Karen berada, Mayer sudah menunggu untuk menirukan aksi pembunuhan yang dilakukan dulu terhadap adik kandungnya sendiri. Dan Karen pun tewas. Ya, 43 tahun yang lalu sejak film Halloween pertama dirilis pada tahun 1978 yang disutradari oleh John Carpenter ini, telah cukup banyak menginspirasi sejumlah film horor lainnya, terutama jika film tersebut berhubungan erat dengan genre horor slasher. Adegan flashback-nya memang hampir mewarnai film ini. Bisa jadi tujuannya memang untuk mengingatkan kembali sosok Michael Myers sebagai psikopat bertopeng yang legendaris, sekaligus building karakternya yang immortal tersebut. Nah, bicara soal immortal, dalam film ini hanya dijelaskan tersirat saja. Kenapa Michael nggak bisa mati walaupun sudah ditembak jantungnya, ditusuk pakai garpu taman, bahkan ditusuk pakai pisau. Laurie hanya mengatakan bahwa Michael nggak bisa mati karena kekuatan jahat dalam jiwanya terus berkembang seiring dengan membunuh siapapun yang ada di depannya. Kalau ditelaah lebih jauh, ini berhubungan dengan Cult of Throne yang memberi pengaruh pada Michael. Cult of Throne telah ada selama ribuan tahun dan untuk melestarikannya, sekte ini menempatkan Cult of Throne pada seseorang yang kemudian dipaksa untuk membunuh seluruh keluarga mereka pada malam Halloween. Ini berhubungan dengan Michael Myers yang seakan mendengar suara di dalam kepalanya untuk menyuruhnya melakukan hal-hal jahat. Karena dia secara supranatural berkehendak jadi boneka pemujaan, makin banyak dia membunuh, makin kuat jiwanya. Namun ada juga teori kalau Michael bukan boneka, jiwanya benar-benar dilingkupi oleh pure evil power seperti yang diungkapkan Laurie di film ini. Sebenarnya, perspektif bahwa Michael dilingkupi kekuatan supranatural telah dihapus sejak Halloween pada tahun 1998. Saat itu Michael dikenal sebagai mesin pembunuh karena dendamnya. Akan tetapi rasanya kurang masuk akal jika kelakuan Michael membunuh hanya karena dendam mengingat dia membunuh siapa saja yang ada di depannya dengan sadis. Elemen supranatural mengenai sekte tersebut bisa jadi jawaban kenapa dia nggak bisa mati. Dan ada berita kabar bahwa teror Michael akan tuntas di kelanjutan filmnya nanti yang berjudul Halloween End yang akan dirilis di tahun 2022. Kita tidak akan tahu Michael akan mati atau kembali masuk disekap di penjara. Kita belum tahu, yang pasti teror mengerikan ini harus segera dihentikan. Ya, berikut cerita Michael Myers di film Halloween Kills. Bagaimana pendapat kalian? Komen di bawah ya. Bila yang suka dengan video ini, klik like, dan yang baru gabung, tekan subscribe dan aktifin notifikasinya. Oke Universe, sekian, terima kasih, salam sukses dunia perfilman. See you next time. Bye-bye.